Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Ikatan Wartawan Hukum atau WAKUM mengajukan permohonan uji materi pada pasal 8 dan meminta penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers ke Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam pengajuan permohonan uji materi tersebut, IWAKUM didampingi oleh sejumlah penasihat hukum, yakni Victor Santoso Tandiasa, Nikita Johani, Raihan Nugroho, Agustin Pentrantono Penau, dan Didi Supandi. Sementara itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum IWAKUM Victor Santoso mengatakan bahwa pasal 8 Undang-Undang Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan. Adapun pasal tersebut berbunyi, dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 19 Agustus lalu, Victor mengatakan bahwa ketidakjelasan tersebut membuka celah kriminalisasi serta gugatan perdata terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya. Sementara itu, Ketua Umum IWAKUM, Irfan Kamil menjelaskan bahwa permohonan tersebut merupakan sebuah upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan sejati bagi pers Indonesia. Sekjen IWAKUM, Ponco Sulaksono menambahkan, wartawan seharusnya mendapatkan hukum yang jelas sama dengan profesi lainnya. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan akan melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menanyakan penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu pada Selasa 19 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa pihaknya, yakni Kedeputian Penindakan dan Eksekusi atau DAPUSI, akan berkoordinasi dengan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk meminta informasi terkait perkembangan kasus TPPU karena ditangani oleh Bareskrim. Sebelumnya, kasus TPPU tersebut ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Tertentu. Namun menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman pada Sabtu 12 Februari tahun 2022 lalu, mengatakan bahwa kasus tersebut tidak berjalan di lingkup Bareskrim, sehingga ia meminta agar KPK mengambil alih kasus tersebut. Sebelumnya nama Setia Novanto kembali mencuat setelah dirinya dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setia Novanto didakwa atas kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Java TV melaporkan. Beralih ke Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Bareskrim Polri pada Rabu lalu telah mengumumkan hasil tes DNA dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anaknya yang berinisial CA. Adapun hasil dari tes DNA tersebut dinyatakan oleh Bareskrim tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Hal tersebut diungkap oleh keterangan Kasubdit 1 Ditipis Disber, Bareskrim Polri, Kombes Rizky Agung Prakoso di Bareskrim pada Rabu 20 Agustus lalu. Ia mengungkap bahwa Biro Laboratorium Dokkes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dan mengatakan bahwa Ridwan Kamil dan CA, anak Lisa Mariana, tidak memiliki kecocokan sama sekali. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokkes Pusdokkes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik.
bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tes DNA tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari Ridwan Kamil pada 11 April 2025 lalu. Ridwan melaporkan Lisa yang menggelar konferensi pers serta mengaku bahwa anaknya yang berinisial CA adalah anak biologis Ridwan. Dalam kasus ini, Barreskrim telah memeriksa sebanyak 12 saksi, termasuk Lisa, ahli bahasa, ahli IT, dan ahli hukum pidana. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen elektronik, sampel suara, dan surat-surat. Java TV melaporkan. Selanjutnya, lomba menangis di Kota Tegal, Jawa Tengah sukses membuat banjir air mata dari sebanyak puluhan peserta pada Senin siang. Dalam lomba ini, makin natural tangisan peserta berpeluang menjadi juara. Sebanyak puluhan orang ini menangis terseduh-seduh hingga bercucuran air mata. Tapi ini bukan tangisan kesedihan. Mereka sedang mengikuti lomba menangis memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia yang digelar seorang pengusaha sarung di Kota Tegal, Jawa Tengah. Lomba unik ini sukses menarik perhatian. Bagaimana tidak, para peserta wanita dan pria adu akting menangis sekuat tenaga. Dalam lomba ini, demi meraih juara, mereka menangis sejadi-jadinya sampai air mata bercucuran. 3 peserta berhasil meraih juara dengan tangisan paling natural dan paling kencang. Ada yang menangis karena teringat ibunya yang sakit, ada yang teringat bapaknya yang telah meninggal, dan teringat anaknya yang tinggal di perantauan. Ingat bapak. Ingat siapa, Bu? Bapak. Bapak. Kenapa? Ya bapak kan sudah tidak ada. Tapi masih teringat terus. Karena itu bapak kan sangat sayang sama keluarga. Soalnya dulu masih ada bapak, masih mending. Apa-apa bapak sekarang yang jadi tumpuan kan saya. Oh, Ibu ya. Sebetulnya ini adalah momen untuk pemerintah bahwa itu banyak sekali yang menangis seperti kita. Ini diwakili dari 80 karyawan kita yang menangis senangis-nangisnya. Ada sebagian yang sudah tidak bisa keluar air matanya lagi. Jadi momen yang baik ini semoga pemerintah mendengar bahwa daya beli masyarakat di semua lini adalah menghilang gitu loh. Jadi mohon pengertiannya dari pemerintah bahwa Bagi Anda yang sedang sedih, ingin meluapkan emosi, bisa juga mengikuti lomba ini. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait adanya isu yang mengatakan bahwa anggota DPR mendapat kenaikan gaji hingga 100 juta rupiah. Dalam keterangannya, Puan membantah terkait ramainya isu kenaikan gaji anggota legislatif tersebut. Hal tersebut ia sampaikan kala berada di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 17 Agustus lalu. Selain membantah, Puan menjelaskan bahwa saat ini anggota DPR sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Namun sebagai gantinya, anggota DPR akan diberikan kompensasi uang rumah. Selanjutnya, Puan juga sempat mengatakan pada bulan Oktober tahun lalu, ia menyebut bahwa kebijakan uang rumah jauh lebih efektif, terutama bagi wakil rakyat yang baru. Sementara itu, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, juga membantah isu kenaikan gaji anggota DPR. Namun Indra tak membantah jika anggota DPR nantinya akan mendapat uang berupa tunjangan rumah. Indra mengatakan bahwa ketentuan gaji anggota DPR telah diatur dalam SE Sekjen DPR. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Puan dan Indra merupakan pernyataan sanggahan dari pernyataan yang dilontarkan anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin,
yang menyebut bahwa anggota DPR dapat menerima uang sebesar 100 juta rupiah per bulan. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Ngantang pemirsa, semarak peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia terlihat di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Terlihat dari saat ratusan warga dan pelajar membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 250 meter. Sebanyak ratusan warga bersama siswa-siswi SMP dan SMA di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang menggelar kirap bendera merah putih raksasa sepanjang 250 meter dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kirap berlangsung meriah dengan membentangkan bendera raksasa dari Kecamatan Ngantang menuju Kecamatan Pujon melewati jalur utama Jalan Raya Mulyorejo. Sepanjang perjalanan, warga dan pelajar dengan penuh semangat mengibarkan merah putih sebagai simbol persatuan dan kecintaan terhadap tanah air. Antusiasme masyarakat di sepanjang jalur kirap turut menambah semarak peringatan kemerdekaan. Setelah tiba di Pujon, sebagai garis finish, bendera kembali disimpan dengan tertib. Panitia kemudian melanjutkan rangkaian acara dengan berbagai kegiatan tambahan seperti pameran karya lukis yang menampilkan kreativitas generasi muda. Koordinator acara Fatoni menyampaikan bahwa kirap bendera ini digagas sebagai sarana memperkuat semangat kebangsaan. Selain itu, Fatoni menyatakan bahwa acara ini merupakan wujud rasa syukur terhadap kemerdekaan bangsa serta sarana pembelajaran bagi generasi muda mengenai persatuan dan cinta tanah air. Untuk panjang benderanya berapa meter, Mas? Kurang lebih 250 meter. Untuk acaranya diselenggarakan di mana ini, Mas? Dari kemarin Kasembon sampai Ngantang sini, terus sekarang Ngantang sampai Pujon. Akan dipasang di mana, Mas, benderanya? Kita simpan kembali benderanya, cuma dipakai kirap saja. Oh, untuk dipakai kirap. Untuk konsep acaranya, Mas, seperti apa, Mas? Nanti di finish akan ada seperti acara penutupan seni, terus karya lukis, dan sambutan oleh Bapak Bupati. Oh, gitu, siap. Akan dihadiri Bapak Bupati? Ya. Oh, siap. Acara tersebut semakin istimewa karena dihadiri Bupati Malang yang dijadwalkan memberikan sambutan sekaligus apresiasi atas semangat nasionalisme masyarakat Ngantang dan Pujon dalam memeriahkan HUT RI. Kirap bendera sepanjang 250 meter ini bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta menanamkan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda Kabupaten Malang. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Selanjutnya dari Gunung Lawu pemirsa, petugas keamanan Pos Cemoro Sewu mengamankan 2 bendera One Piece dari pendaki Gunung Lawu, Magetan kala melakukan razia di gunung tersebut. Adapun pendaki tersebut berencana mengibarkan bendera One Piece saat upacara 17 Agustus di puncak Gunung Lawu. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan salah seorang petugas Gunung Lawu, Adi Nugroho, pada Senin 18 Agustus lalu. Selain mengkonfirmasi terdapat 2 bendera One Piece yang diamankan, ia juga menjelaskan bahwa pengamanan tersebut dilakukan pada 16 Agustus lalu, sebelum hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Adi menyebut terdapat sebanyak 901 orang dari 1.000 pendaki yang merayakan HUT RI di puncak Gunung Lawu melalui pintu Pos Cemoro Sewu, Magetan. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak kurang lebih 80% pendaki tidak menginap dan hanya sebanyak 20% yang bermalam di puncak gunung tersebut. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah dikabarkan akan menggunakan sekitar 44% anggaran pendidikan tahun 2026 untuk keperluan program makan bergizi gratis. Adapun Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengumumkan alokasi anggaran program MBG yang mencapai 335 triliun rupiah pada tahun 2026. Hal tersebut diungkap oleh Prabowo dalam pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan
pada Jumat 15 Agustus lalu. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 adalah sebesar 757,8 triliun rupiah. Adapun anggaran ini terbagi berdasarkan 3 penerima manfaat. Pertama, anggaran yang diterima oleh siswa atau mahasiswa sebesar 491,5 triliun rupiah. Kedua, dana untuk MBG sebesar 335 triliun rupiah. Dan terakhir, anggaran untuk mahasiswa bidik misi 17,2 triliun rupiah. Beasiswa LPDP 25 triliun rupiah dan beasiswa PIP 15,6 triliun rupiah. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengkritisi alokasi 44% untuk MBG. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Metraji, mengkritik bahwa pemerintah tidak transparan dalam penganggaran pendidikan. Pihaknya menyebut bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% harusnya difokuskan untuk pendidikan dasar. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Blitar. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, ribuan warga desa Ngerejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar mengikuti jalan sehat. Ribuan warga berkumpul di depan halaman pendopo kantor Balai Desa Ngerejo mengawali jalan sehat dalam rangka HUT RI ke-80. Acara yang digelar Senin 18 Agustus ini diikuti sekitar 1.400 peserta, bahkan sebagian berasal dari luar desa. Kegiatan ini sekaligus menjadi agenda rutin tahunan untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Pada kali ini saya merasa terharu dengan adanya rutinitas setiap tahun untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, dan untuk itu kegiatan ini meskipun hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional ataupun kewilayahan, kami sangat bangga dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan jalan sehat yang kami laksanakan di Desa Ngerejo ini, kami berharap semua warga masyarakat berpartisipasi untuk melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan tersebut, karena kegiatan ini dapat menunjang segala aktivitas masyarakat untuk melonggarkan waktunya dalam acara ini, dan dengan badan yang sehat, tentu dengan jiwa yang kuat. Kami berharap untuk kegiatan kali ini warga masyarakat dari kalangan manapun, dengan adanya kegiatan ini untuk terutama warga masyarakat dari segi ekonomi ataupun yang lainnya termasuk UMKM, sangat membantu ataupun menunjang kegiatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kerjasama dengan puskesmas ataupun sponsor-sponsor yang mendukung kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat ataupun keluhan masyarakat sehubungan dengan kesehatan ataupun dengan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang gundah gulana ataupun yang sedang tidak baik-baik saja. Dengan munculnya kegiatan kolaborasi dengan sponsor ataupun dinas kesehatan terutama puskesmas, kami berharap kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat terutama dengan pemeriksaan ataupun dalam segi apapun. Tak hanya jalan sehat, kegiatan juga dimeriahkan dengan layanan cek kesehatan gratis. Untuk peserta jalan sehat kurang lebih 1.400-an orang. Nah, ini peserta yang mungkin ada dari luar desa juga, tapi terutama yang peserta memang khusus Desa Ngerejo saja. Untuk persiapan kami sebagai panitia PHPN desa memang mempersiapkan
mungkin kurang lebih dari awal bulan 7 lah sudah ada persiapan sampai hari ini. Memang kami menyediakan bekerjasama dari UPTN Puskesmas Bakung untuk memfasilitasi nanti biar warga ada yang cek gratis dengan UPTN Puskesmas Bakung. Perkenalkan, nama saya Aris Khairunisa, saya dari UPT Puskesmas Bakung. Kebetulan saya merupakan bidan desa di Desa Ngerjo. Untuk pemeriksaan hari ini, pemeriksaan dasar ya, ada tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tensi, tekanan darah, dan juga pemeriksaan gula darah. Untuk sementara ini kurang lebih sekitar 25 orang. Dengan maraknya penyakit tidak menular pada saat ini, saya harapkan dari masyarakat menjaga kesehatan. Selain itu melakukan aktivitas fisik dan juga melalui pemeriksaan tadi, ada pemeriksaan gula darah dan tekanan darah yang merupakan dasar dari screening dari penyakit tidak menular tersebut seperti hipertensi maupun diabetes. Dengan antusiasme ribuan warga, Jalan Sehat di Desa Ngerjo tak sekadar meriahkan peringatan HUT RI, namun juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesehatan dan keguyuban masyarakat. Tim Liputan, Java TV, melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 19 Agustus lalu. Adapun proses pemeriksaan Idianto dilakukan di kantor Kejaksaan Agung, tepatnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas. Sementara itu, proses pemeriksaan KPK terhadap Idianto juga dilakukan di Kejaksaan Agung. Asep mengatakan bahwa pemeriksaan oleh Jamwas berhubungan dengan etik, sementara pemeriksaan oleh KPK berhubungan dengan kasus korupsi yang menyeret namanya. Selain Idianto, KPK dikabarkan juga telah memeriksa 2 jaksa lainnya, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Mandailing Natal, Gomgoman Haloman Simbolon. Sementara itu, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah 5 tersangka yang berhubungan dengan dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.